dilawan, semakin kemaki semakin beleleng. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib Novel itu ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya, laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar harus setor. Bukan, beli tanah bukan. Jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Dan kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia itu dimiskinkan oleh para habib. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Tolong ya, jangan dimasukkan. Boten. Terus juragan pitik Bambang, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib Lutfi pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar, sehingga benar-benar sopirnya Bambang lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagih itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu Jerman. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir. Lah yo karo buruwe ra dibayar, karo buruwe pelite ra jamak, karo Habib duit kuwek kabeh. Itu sopir yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopiri. Itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka. Apalagi pemalsu kuburan lagi. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa orang-orang kita diam saja? Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel? PBI ini mari kita depel ke Gus Mus, Mbak Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustamar. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus, ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah, padahal dia yang memfitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun? Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU bagaimana ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan kan nanti terjadi konflik horizontal kan. Yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PBI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib, manas-manasi PBI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adnan, padahal ikut di tempatnya Pak Kiai Nawawi, tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adnan jejer karo Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa?
Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang-goyang bendera, ya Nabi salam alaika. Nah ini kalau semacam itu PWI diam saja. Maka saya mohon ada silaturahmi ke pesantren-pesantren untuk dimohon tidak mengundang Habib. Kira-kira berani enggak ini PWI? Jadi kalau yang sudah itu, nanti yang belum terlaksana biarlah. Tapi sesudah itu kita sowan. Jangan sebelumnya, kalau sebelumnya kan berarti tabrakan. Pasti akan terjadi konflik ada suatu perpecahan. Kalau sudah saja disuanjing ben meleh ampun ngundang Habib. Tempatnya Gus Karim ngundang Habib. Tempatnya Mas Hamid ngundang Habib. Saya diajak bojo saya, anak saya mbok tindak tenggene Mas Hamid Rasudi. Karena ngundang Habib. Dan Habib itu hebat, kalau dengan kiai ini malah ngedit. Tapi dengan kita orang-orang kecil jalur dit. Kan bingung loh ya. Mas Habib itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta, lagi gontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibinnya. Inilah yang kita sangat prihatin, bahwa ini adalah sifatnya adalah nasional, dimanapun begitu. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting iso ngai Habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib itu. Kemudian saya kebetulan ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib Alaidrus. Nah itu saya itu kemarin ke tempatnya Haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu kayak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Sa'ad. Abdullah Sa'ad itu wiridannya Habib Lutfi itu benar-benar mulai berjam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Sa'ad di kamarnya Habib Lutfi itu satu kamar dengan Habib Lutfi, tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gitu. Sing noto ngelusi 10 slot di teke siji Pak Abdullah Sa'ad. Begitu sahabat sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan PT-nya sudah toko-tokonya tutup semua. Itu ya gara-gara gitu. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja.
Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, yaitu irit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yaitu diminta. Itu sudah gaya lama itu. Terus menikah nuwun sewu supaya kita ini benar-benar apa itu ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan, misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang ini Jawa Tengah ya Mas, nanti Jawa Timur tak masuki. Tapi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBM itu diam-diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu, tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya. Sehingga masalah apa itu basul masail masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Ba'ala dikumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan, perwakilan semuanya ada tawar menawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi yang mediatornya PB. Nanti Mbak Alani, ojo kurang ajar. Anak buahku kudu saya itu. Jadi Taufik Lasegar. Taufik Asgab itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot, cuma kumpul semacam ini se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibbin kok yo do manduk-manduk. Eneng wong mingrat sedik sewengi ping 70 kok yo do manduk-manduk. Saking greget gitu ya wong itu ya. Apa kena apa? Masyaallah, terus menika nuwun sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh. Bagaimana PBN itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBN itu nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, Ba'alwi kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar menawar bahwa kamu itu benar-benar bukan dzurriyyah Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa dzurriyyah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku dzurriyyah Nabi tapi tingkahmu semacam itu harus hak. Jangan ngotot merasa dzurriyyah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku dzurriyyah Nabi tapi tingkahmu semacam itu berarti batal total. Akhlaknya Nabi tidak begitu. Akhlak Nabi tetap innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi qulil haq walau kana murran itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PWI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita berharap kalau mau nek gelem, nek orang kita juga menjauh, tak jaga jarak. Inilah yang harus kita perhatikan. Saya dibel di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada apa itu Habib Alaidrus di sana, saya ya suruh cari mubarak yang lain. Saya tetap nggak mau. Lah gimana Pak? Sudah itu pokoknya kalau ada itu. Saya sudah bacot omong di mana ada Habib saya nggak mau ngaji.
Di Karanganyar juga begitu, saya diundang tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai, dengan ilmu, orang sholawatan krok. Terus bentuk pilih mekaten yang kula matur, monggo Gus Fakih CS ini bagaimana untuk mendekati ulama-ulama besar, termasuk Pak Kiai Marzuki Mustamar, Gus Mus, kemudian yang lainnya, monggo pakai kumpul bersama. Kalau bisa kita benar-benar yaitu ora sah bahas nasab ning nek ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan, wong yo ora mudeng tenan. Karo nasab iki karo Gus Imat wis ora ning sing wani. Secara melawan secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat, ternyata kitab itu palsu tuh. Kon maca ora diwaca berduduke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Nah ini monggo menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Terus menikah nuwun sewu. Kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti kan insya Allah habaib akan terasa, beneran terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat-tempat sawit, bocah-bocah, kok yang ngundang kok yang habib, kok yang ngundang kiai, utawa ngaji dhewe lah, sampai pondok pirang-pirang. Lah mungkin sing rawuh sithik paling. Bentek modele ngoten, sing rawuh sithik. Ayo gregetnya tapi bocahe dhewe. Terus menika sing dadi ganjelan iki semelang sing teko sithik. Dan malam ini katanya Habib Rizik juga di Al-Aqsa. Nah ini juga orang-orang kita masih di Al-Aqsa, masih muhibbinnya juga masih ada. Ada semedika nuwun sewu mbok bilih makaten. Kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, ini benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terus ini terjadi ini saling kita saling menyalahkan sana menyalahkan sini. Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masya Allah kesel, sing maca kesel, ngrungokke nggih kesel, nggih napa nggih? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terwujud fitnah itu kemana-mana. Siapa dosa yang paling menanggung dosanya? Ya PBNU. Kita tetap mengejar pada PBNU. Meskipun saya itu dikatakan oleh Gus Lukman semacam itu, saya ya Allah, muga kula di ngapura Gusti Allah. Saya sebenarnya benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar demi bangsa dan negara. Tapi penilaian orang bermacam-macam. Sampai Mas BI ini, Mas Wihaja itu, kalau ada mobil berhenti di tempat saya itu ada pengawasan. Memang ada yang negatif ada. Sampai anak saya ketakutan ada. Jadi anak saya bawa mobil model putri, wajar direm nang ngarepe arep mandek arep nabrak. Nah, direm arep nabrak. Itu kan menakutkan ya. Dikira saya, padahal itu anak-anak. Sehingga sampai mana? Terus dia punya akal masuk kampung. Masuk kampung, keluar kampung sudah ada lagi. Wajar lagi dilanggar ngarepe mandek. Ya Allah.
ini manusia model apa? Sayang saya nggak, kalau saya titeni nomornya saja, nomornya plat langsung laporkan polisi. Tapi anak-anak yang nggak paham kalau itu ada intimidasi dan sebagainya. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Laskar PBI siap untuk yaitu untuk menjaga stabilitas